satu orang sebenarnya pemerhati Pak tadi ya Pak, pemerhati ya, baik saya saksi yang bilang saya mau bilang ya. Silakan tidak duduknya itu mohon dipanggil saksi-saksinya silakan ada pertama Pak Mungkin beliau kemudian Melada, kemudian Hendra Mulyana, seterusnya kemudian Yai Nuri, lalu Nadina dan belakang. alamat Jalan Persebaya nomor 3D RT 016 Kelurahan Desa Cinelitan Kecamatan Jati. Betul ya? Agamanya Islam. Kemudian ibu apa Pak? Warga negara Indonesia. Bapak dan apakah ada hubungan keluarga dengan Habibah Hasbi Istri maupun Bapak Lestari? Tidak ada. Baik. Kemudian namanya Sukada. Jakarta. Tanggal 11 tahun 2000 ya. Alamatnya Jalan Lembaga 2 0505 Jakarta. Betul ya? Agamanya Islam. Karyawan swasta, karyawan swasta. Saya wirausaha. Wirausaha ya. Begitu juga saudara pernah kenal dengan Habibah Hasbi dan Data Berkati yang ada buat keluarga. Ya, Wali Kopakadi. Hendra Mulyana, betul? Jakarta 24 2004. Lagi. Saya Pusima. Atas karyawan itu ada hubungan keluarga dengan Habib dengan kakak juga tidak ada. Baik, dari tiga Demak tahun 1991 laki-laki alamat tanah kerja nomor 19 Budi Musafi Cekaret namanya Islam Bu saya tempat saudara kenal dengan Habib dan Data Berkati? Tidak ada hubungan keluarga ya. Ibu namanya Bu Herlina ya. Herlina ya, Jakarta tahun 1995. Jangan lupa panjang dan wangi Kelurahan Kota Panjang Mayor ya. Jalan Pasar Baru ini dalam menunjukkan nomor 4 tahun besar. Agama Islam, area swasta warga negara Indonesia. Mana dengan saudara Habibah Hasbi catatan? Ada hubungan keluarga? Tidak. Baik, dua lagi. Silakan. Tiada lain daripada yang sebenarnya. Sepengetahuan saksi kaitan dengan perkara Habibah. Saksi mengetahui perkara Habibah? Tahu. Sejauh
mana saksi? Yang saya tahu mengenai kasus satu hari ini masalah kilometer 50. Masalah kilometer 50. Baik. Kaitan dengan berita bohong gitu ya. Iya itu. Baik. Tentang peristiwa KM 50. Saksi sebelumnya pernah menjabat di struktur kepengurusan FPI. Benar, yang mulia. Saya sebelum FPI dibubarkan, saya sebagai Imam FPI DKI Jakarta. Nah, kaitan dengan Imam Syuhada, ya, saudara saksi punya kedekatan dengan mereka? Kebetulan 6 syuhada ini adalah laskar terbaik yang ada di LPI, dan ini selalu mendampingi dalam setiap berbagai macam kegiatan yang saya lakukan. Jadi selama ini kedekatannya dalam konteks organisasi itu di bawah kelaskaran, di bawah DKI ya. Betul. DKI Jakarta. Betul. Nah, saudara saksi mengetahui tidak peristiwa KM 50 pada saat jenazah dibawa dari rumah sakit sampai kemudian ke Petamburan, sampai kemudian di Petamburan kemudian dimandikan kembali, atau mungkin ada proses yang dijalankan pada saat peristiwa itu, bisa diceritakan? Ya, ini yang mulia. Saya ingin cerita terlebih dahulu karena yang dibunuh dengan cara keji, ya, menyakitkan. Saya ingin cerita terlebih dahulu sebelum kejadian terhadap laskar di kilometer 50. Itu hari Minggu pagi, mulai dari jam 8 pagi, ke-6 laskar ini bersama-sama dengan saya ada di Sentul. Tanggal berapa berangkat? Itu pas kejadiannya, jadi 1 hari sebelum kejadian, tanggal 6. Jadi hari Minggu itu pagi, 6 laskar ini kebetulan duduk mendampingi saya. Pada saat itu saya sedang berbincang, ngobrol dengan imam besar Habib Rizik. Saya ngobrol dengan beliau, dan laskar inilah yang memberikan saya kopi. Bahkan waktu makan siang, saya pengen makan nasi padang. Jadi laskar inilah yang berikan nasi padang. Jadi begitu kedekatan dengan saya luar biasa di hari Minggu itu. Mulai pagi sampai siang makan bareng. Lalu sekitar jam 4:30 sore, saya pada saat itu pamitan dengan Habib Rizik. Saya katakan saya ada tugas mengajar dan ada ceramah juga. Laskar ini mengantarkan saya pulang, saya bilang nggak usah. Saya cukup dengan supir saya. Anda kerjakan tugas Anda untuk mengawal daripada imam besar Habib Rizik. Setelah itu saya pulanglah ke rumah. Saya tidak ada isyarat yang menggambarkan akan terjadi sesuatu yang membuat pilu terhadap anak-anak saya. Akhirnya sekitar jam 10 malam, saya sudah terlalu capek, saya tidur. Sekitar jam 12:30, jam 12 lewat, saya ditelepon, dapat SMS. Saya nggak buka WA karena saya sudah lelah tidur. Jam 4 subuh saya bangun, saya lihat sudah banyak panggilan handphone, WA. Terjadilah apa yang terjadi terhadap anak-anak saya, laskar saya. Saya dapat berita, ya, 6 orang hilang, belum ketahuan apakah hilangnya itu dibunuh, apa diculik, apa nanti akan pulang hidup atau mati, kita tidak tahu. Ya. Singkat cerita, karena saya yang mempunyai tanggung jawab terhadap 6 laskar yang ada di Jakarta ini,
Karena setiap ada pengawalan untuk imam besar, itu selalu nama-nama itu diberikan kepada saya. Saya harus tahu, saya mengawal daripada imam besar itu. Setelah itu saya susulah. Saya susul rombongan mobil yang lain ini, termasuk di situ ada Habib Rizik beserta keluarga, di daerah Kerawang di Kampung Artis. Kampung Artis, sesampainya saya di situ, ya, saya melihat yang sudah saya anggap sebagai bukan hanya guru, tapi sudah saya anggap sebagai orang tua saya, Habib Rizik ini. Akhirnya saya masuk ya, di kamar, ngobrol berdua dengan beliau. Beliau bilang apa? Beb, kita minta sama Allah, berdoa. Kalau mayatnya ini ketemu saja sudah alhamdulillah. Ini kejadian seperti ini kata Habib Rizik ini yang hidup jarang, pasti mati. Kita minta sama Allah, berdoa mayatnya, jasadnya diketemukan, agar kita bisa mengulangi jasad ini kepada keluarga. Saya nangis, saya tak kuat. Habib Rizik pun seperti itu, menangis. Seumur hidup saya puluhan tahun saya kenal Habib Rizik, tidak pernah meneteskan air mata. Tapi di saat kejadian dengan 16 kali ini beliau meneteskan air mata. Akhirnya kata beliau, ya udah, kalau gitu kita siap-siap pulang ke Petamburan, karena di Petamburan ramai, ya, ingin tahu berita ini. Ini yang mulia, saya duduk di ruang makan gitu di satu tempat di sana, ya. Begitu saya duduk di sana, ada menantu beliau, ada Habib Hanif, begitu juga ada Imam FI Banten Buya Kutubi. Begitu saya duduk, saya lihat berita di TV One siang hari itu, Pak. Berita. Saya lihat berita itu, ternyata ya yang membunuh Laskar itu ya polisi. Responnya itu ya polisi yang menembak daripada 6 Laskar ini dengan tuduhan teroris macam-macam, yang semuanya ini menurut saya mustahil. Apalagi difitnah untuk anak-anak saya ini bawa senjata. Saya bersumpah di depan hakim yang mulia, wallahi tallahi billahi, saya tidak akan bisa melihat matahari pagi besok. Di dalam ada RTFI, tidak diperbolehkan untuk anggota FPI baik LPI membawa senjata tajam, apalagi senjata api. Begitu saya lihat berita, ada preskon di Polda Metro, bawahnya polisi yang menembak 6 syuhada itu, saya langsung lari. Saya kabarkan Bapak pengacara dengan Habib Rizik, ini sepertinya bukan jasadnya aja nih, bukan mayatnya aja yang ketemu, tapi pelakunya sepertinya ngaku ini. Saya tidak tahu, karena kepanikan saya. Begitu saya sampaikan, beliau lihat berita. Setelah beliau lihat berita, beliau sujud syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau pengawal beliau 16 Laskar terbaik ini diketemui daripada jasadnya sudah ada. Belum tahu kita ada di rumah sakit mana, kita belum tahu, tapi ada. Setelah itu izin yang mulia, saya pulanglah. Saya ditugaskan oleh Habib Rizik untuk saya berangkat ke Petamburan untuk menenangi ini yang mulia 6 keluarga daripada syuhada. Saya ditugaskan oleh Habib Rizik menenangkan keluarga yang 6 ini. Akhirnya mungkin keluarga ini gak akan bisa lupa dengan saya. Begitu saya sampai di Petamburan, di kantor FPI, ke-6 ini dalam keadaan histeris, nggak sadar diri. Ada yang pingsan berkali-kali, pingsan, sadar, pingsan lagi. Makanya tadi waktu saya ketemu dengan ayah daripada Bapak Lutfi, Bapak dari Gaddafi ini, saya cukup heran. Saya bilang, Pak, saya lihat Bapak nih segar sekarang nih, orang betul.
Waktu saya lihat di Petamburan, Bapak sepertinya bukan orang gitu. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak melihat wajah begini, Pak. Linglung, Pak, seperti orang nggak tahu. Akhirnya ini korban, keluarganya saya tenangi. Saya tenangi untuk bisa menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ngotot kepengen jenazahnya itu di mana? Di bawah. Akhirnya saya ajaklah ke keluarga ini enam-enamnya ke dalam rumah prizik. Singkat cerita, untuk menenangi keluarga kita baca Yasin, baca tahlil. Di waktu pembacaan Yasin, baca tahlil, bukan satu dua orang yang pingsan begini, menangis semua ini, menangis. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kami terjadi dengan anak kita. Dan singkat cerita, jenazah itu baru kita terima pada 2 hari setelah itu, kurang lebih di hari Selasa malam sekitar habis isya jam 8:30. Mungkin sedikit cerita dari saya, prolog seperti itu. Baik, saudara saksi, terima kasih. Selanjutnya setelah di Petamburan, apakah saudara saksi membuka seluruh jenazah yang hadir ke Petamburan setelah dibawa dari rumah sakit? Izin yang mulia, kebetulan yang ditugaskan dari pusat pembela Islam yang menerima jenazah ini dan yang boleh membuka melihat seluruh bagian korban itu, yang saya tahu ada 3 orang. Yang pertama ialah ketua umum, yaitu Kiai Ahmad Sobri Lubis. Yang kedua Bapak Haji Munarman. Dan yang ketiga saya. Tapi ada lagi 2, saya tidak tahu apa itu dari tim dokter atau apa, saya kurang tahu. Tapi Bapak pengacara itu satu persatu saya melihat. Dan setiap saya lihat, mohon izin, misalnya ini syuhada jenazah Ahmad Faiz, itu saya panggil keluarganya. Dipanggil, jadi dicocokkan ya? Ya, diperlihatkan ke keluarga semua. Jadi satu persatu ini keluarga melihat, kita dampingi. Dibuka ya, dibuka kembali setelah kan dari rumah sakit sudah dipeti. Betul. Saya yang menjemput jari dari rumah sakit. Betul. Kemudian dibawa dimasukkan peti, kemudian dibawa ke Petamburan. Betul. Nah, makanya setelah di dalam proses perjalanan dari ambulan dari rumah sakit ke Petamburan, ya, itu apakah kemudian jenazah yang sudah dipeti itu dibongkar kembali, dilihat kembali, dimandikan kembali atau bagaimana? Oh ya, izin yang mulia, karena kita kepengen dan permintaan daripada keluarga untuk jenazah ini dimandikan secara aturan Islam yang sempurna, yang mulia. Akhirnya kesepakatan daripada keluarga, walaupun nih kata rumah sakit Polri itu ke-6 ini sudah dimandiin, tapi waktu kita jujur saja, permintaan keluarga dan kesepakatan semua untuk dimandikan kembali, jadi kita bongkar itu petinya, Pak Ibu. Jadi kita buka petinya, semua kita buka, ternyata tidak ada bekas jenazah itu dimandikan sama sekali. Jadi belum dimandikan? Belum Belum sama sekali dimandikan. Jadi kita satu persatu yang tadi saya katakan, kita mandikan, disaksikan oleh keluarganya semua. Mungkin itu. Baik. Apakah pada saat dimandikan itu diperlihatkan, saudara saksi melihat adakah luka-luka lebam, luka indikasi juga penganiayaan, luka-luka hasil tembakan, ya. Bisa dijelaskan? Ada, kebetulan yang mulia, saya ini karena 6 laskar ini laskar terbaik saya, dan saya juga berkali-kali membuat santunan untuk keluarga. Ini kebetulan satu persatu saya pajang foto daripada 6 syuhada ini di rumah saya pajang. Sampai kapanpun peristiwa ini tidak akan bisa melupakan. Jadi izin, ini Pak, foto-fotonya saya siapkan, dan ada juga dokumentasi saya ini, foto-foto luka-lukanya semua.
lubangnya di jidat. Kemudian yang mengagetkan untuk saya ini yang mulia, Bapak pengacara, ini hampir 6-6-nya ini ada otopsi. Dadanya itu dari atas tuh ke bawah udah robek gitu, dijahit seperti ini. Akhirnya saya tanya dengan keluarga, satu persatu saya tanya, apakah keluarga di rumah sakit Polri mengizinkan untuk tim rumah sakit memotopsi ini? Ternyata tidak ada satupun dari keluarga yang mengizinkan. Ini ada semua teman saya, Pak. Baik, saya tunjukkan foto dari versi kami ya. Oh, boleh Dari silakan. versi kami. Ya. Silakan. Izin yang mulia. Bisa. Habib silakan. Kelihatan mungkin mulai dari Ahmad Faiz ya, Faiz Ahmad, Faiz Ahmad ya. Itu berkaitan dengan muka apa depannya itu. Kalau saksi, kalau Ya, betul. Ya. Ya, betul. Pak, kemudian betul. Ya, betul. Ayo, betul. ada pelit mengupas juga. Ya, ya, ya. Ini karena kapas ini kapas karena ini diangkat kapasnya udah nempel. Kapasnya nih, ini kan kapas tuh. Kapas tuh nempel di mungkin karena darah itu. Ya, betul. Ya. Ya. Ada di sebelah kiri Pak. Ya, betul, betul sekali. Betul sekali. Ya, betul, ini harus bisa tembakan kepada saya. Ada tangannya, lepas. Ya, betul. Ini saya kan bukan dokter forensik, jadi kalau saya melihat ini seperti disiram air keras atau dibakar, saya nggak ngerti. Tapi kelihatannya kulitnya terbuka putih gitu. Tadi belakangnya juga kalau nggak salah. Ini yang kemaluan. Ya betul, saya lihat. Kayak kosong gitu ya, terbakar. Giginya itu termasuk malu kayak gede, kayak hitam gitu. Betul. Ini yang matanya ditembak. Ya betul. Nah, ini malamnya nih ada jahitan nih. Ini ada jahitan nih. Hampir semua saya tahu saya ada jahitan, tapi nanti keluarganya bisa menjelaskan juga. Ini saya tahu saya lihat. Ini juga kan ada luka kulit yang kokot kalau nggak salah. Iya, saya lihat. Ini kalau nggak salah tembak, jahitannya di bawah sini ya robek, kayak di bawah gitu. Ada darah hitam. Ya, seperti dipercil pakai rotan apa gitu. Ya betul. Ini belakangnya nih, kulitnya nih. Oh, betul. Kalau lihat semua nih. Lihat. Itu lebih jelas orang tuanya bisa ditanya satu persatu. Nah ini kan dipapas.
setelah tadi memandikan terus melihat kondisi jenazah ya dan membolehkan pihak-pihak keluarga atau ahli warisnya melihat para syuhada. Kemudian apa lanjutannya atau apa hanya saksi saja yang melihat atau ada beberapa Enggak. orang yang melihat? Jadi begini izin pengacara hakim. Jadi pihak keluarga tetap meminta agar 66 itu dibawa pulang dulu ke rumahnya. Karena ada yang punya kakek, punya nenek, punya saudara, sanak famili ya udah. Pada pengen dibawa pulang. Waktu itu setelah dimandikan, kita pengen langsung bawa ke pemakaman. Tapi karena pihak keluarga, enggak, kita minta bawa ke rumah. Biar terakhir jasadnya menginjak rumah kita. Nah jadi yang sudah selesai kita mandikan, ya itu dibawa sama keluarga pakai ambulan, dibawa keluarganya di rumahnya ngeliat, terus dibawa lagi ke Petamburan. Itu. Jadi ada yang melewat. Apakah pada saat saksi melihat jenazah membuka itu ada berbau atau tidak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada bau ya. Lah, Apakah pada saat itu juga dipastikan bahwa para jenazah ini memang sudah diberikan obat atau semacam, atau ada media khusus yang mendokumentasikan foto-foto tadi pada saat itu? saya nggak tahu ke situ, tapi jenazah itu nggak ada bau sama sekali. Nggak ada bau, waktu dimandikan juga darah segarnya juga keluar. Masih keluar ya? Masih keluar darah segar ini, kan udah kurang lebih udah 2 hari. 2 hari. Kalau yang saya tahu, secara ilmu kedokteran kan 8 jam itu darah sudah beku. Yang saya tahu. Tapi ini sudah 2 hari kok darah segarnya keluar gitu. Jadi saya nggak tahu. Artinya tidak ada pembusukan ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada pembusukan. Tidak ada sama sekali. Saudara bisa membedakan tidak saksi bisa membedakan tidak dengan saudara mungkin pernah memandikan atau pernah sebelumnya jenazah yang biasa meninggal normal sama? Oh iya, saya sering ya, bukan sekali 2 kali. Karena profesi saya sebagai ustadz, sebagai guru, apalagi di kampung-kampung, kadang ada orang yang meninggalnya itu 2 hari baru ketahuan gitu kan, atau apa itu saya lihat beda gitu. Kalau yang udah 2 hari itu sepertinya, mohon maaf ya, agak sedikitnya mohon maaf lah, nggak diciumnya tuh nggak enak gitu. Tahu. Tapi kalau korban ini sepertinya emang bukan ya seger aja, sehat aja. Baik. Untuk dari umumnya. Terima kasih Subdis, saksi dan juga saudara saksi. Kemudian saya panggil saksi ya. Waktu tadi mengatakan kenal beliau itu para syuhada itu yang korban PM50 dari semenjak mereka hidup ya. Betul. Nama-namanya berarti apa ya? Ada Faris, ada Fi, Lucio Hakim, Ahmad Sofyan, Reza dan Riki Ondawan ya. Nah, waktu mereka tadi kan sempat ada yang menunjukkan makanan, kopi gitu ya. Terus beberapa kali bergaul sama mereka. Tadi juga udah disampaikan sama saudara saksi bahwa FPI Front Bela Islam dulu mengatur di KTA dan aturannya tidak boleh bawa senjata. Pertanyaan saya lebih spesifik. Karena saksi sudah disumpah di sini, bisa nggak jelaskan waktu berkumpul itu, apakah dari mereka itu ada membawa senjata atau omongan gitu, atau bahwa mereka mempertunjukkan senjata tajam atau senjata api gitu yang terlihat sama saudara saksi, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan nggak ada tanda-tanda dia itu bawa kapal itu nggak ada. Nggak ada ya? Sama sekali. Baik, kemudian ketika jenazah tadi datang, saudara saksi mengatakan langsung ada apa melihat jenazah itu ya? Betul. Melihat, kemudian ada proses-proses yang menjelasin ya soal musik disebutkan yang dimandikan atau segala macam itu. Nah, itu ketika diperiksa itu ada yang dokumentasikan ya? Lihat atau nggak memperhatikan? Saya lihat.
lihat ada yang mendokumentasikan. Aku saya lihat. Ada ya. Baik. Kemudian setelah didokumentasikan juga ada yang foto, ada yang video gitu kan. Itu keluarga korban membawa semua ke rumah masing-masing, kemudian mengembalikan ada yang Petamburan. Enggak, semuanya langsung ke Petamburan. Begitu. Langsung, jadi habis bawa jenazah ke rumah masing-masing, habis keluarganya lihat, dibawa ke Petamburan karena kita konvoy. Jadi gini, Satu rumah ke rumah. Hah? Dari satu rumah ahli waris ke satu rumah ahli waris. Enggak, bukan begitu. Jadi yang sudah dimandikan misalnya Faiz Ahmad nih, udah dimandikan udah selesai, dibawa sama keluarganya pulang. Yang lain kan masih dimandiin nih, biar gak buang-buang waktu. Nanti Ahmad Faiz udah datang lagi tuh. Nah yang kedua begitu juga gitu. baik, kembali ke persidangan ini, saudara saksi. Kan Habib Bahar ini kan dibawa ke persidangan ini karena keterangannya bahwa ada kalimat begini. Jenazah KM yang turun di KM 50 kalau Jakarta Cikampek dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot tubuhnya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Berdasarkan penglihatan saudara saksi yang melihat sendiri, yang mengalami sendiri, pertanyaan saya, benar nggak yang ngomongin sama Habib Bahar itu? Dibunuh, dibantai, tahu kan dibantai, kemudian disiksa, ya, dicopot tubuhnya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Itu bagaimana menurut saksi? Ya, saya saksi yang mulia, hakim sudah disumpah. Jadi kalau bisa saya katakan lebih dari 100%, ya memang kejadiannya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan dalam tuduhan Habib Bahar dibantai, kemaluannya dibakar, bengkak, kukunya dicopot pun itu memang ada semua, foto-fotonya ada. Nanti silakan aja tanya dengan keluarganya ini lebih jelas juga. Baik, saudara saksi memperhatikan nggak setelah kejadian itu yang lalu 6 Desember 2020 yang lalu itu kejadian 7 Desember yang lalu itu ada berita-berita nggak setelah itu, berita-berita terkait KM 50 ini terkait kondisi jenazah, baik berita di media mainstream atau media sosial, melihat nggak atau mendengar atau menyimak? Wah, itu udah bahkan anak-anak kecil orang kampung juga tahu. Menyimak ya. Iya. Nah, yang ditanyakan sama kami dari kuasa hukum yang disampaikan oleh Habib Bahar tadi, saya ulang lagi, dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot tubuhnya, dibantai, dikuliti, kemudian dibakar, itu ramai nggak di media? Ramai betul. Jadi bukan lagi berita yang ditutup-tutup itu yang mulia, bukan. Orang udah bisa tahu semua. Ramai itu sejak Habib Bahar ceramah kemarin. Sebelumnya. Habib Bahar masih di penjara kali yang dulu. Masih di penjara yang dulu. Ini udah ramai. Bahkan saya ingin pengacara, karena saya ini adalah imam FPI, itu kebanyakan saya ditanya dengan kejadian yang ada sesuai berita-berita tersebut. Saya bilang ya emang seperti itu. Kita nggak mau bohong, emang begitu. Apalagi saya mulai sendiri. Berarti boleh nggak saya katakan, kalau misalnya memang Habib Bahar dituduh berbohong terkait kondisi itu, maka yang beredar di media, yang beredar di masyarakat juga itu harusnya dipermasalahan juga ya? Betul Pak, wajib. Jadi saya cukup, terima kasih menjadi Ada majelis yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saksi. Tadi saksi menyampaikan bahwa saksi ditugaskan untuk menerima para syuhada di Petamburan. Pada saat para syuhada itu tiba, apakah barang-barang yang melekat di tubuh para syuhada juga dikembalikan ke Petamburan yang nanti selanjutnya dikembalikan ke keluarga? Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sebelum para syuhada menghilang atau dalam hal ini dibunuh, ya, saksi tahu pakaian apa yang dikenakan oleh masing-masing para syuhada? Ya pakai masker pengawal. Ya, artinya saksi tahu ya. Tahu. Cuma pakaian-pakaian itu akhirnya tidak kembali kan? Tidak ada sama sekali. Sepakat tidak kalau saya bilang ini menurut saya bahwa dengan pakaian itu juga kita tahu peristiwa apa sebetulnya yang terjadi dengan para syuhada.
Sepakat ya? Iya betul. Ya, terima kasih. Nanti bisa bilang. Lagi mungkin maaf saya satu aja. Tadi saya kelupaan. Saudara kan tadi saksi menyampaikan bahwa imam daerah DKI tahu juga perkembangan bahwa perkara ini sudah masuk ke Komnas HAM ya. Iya betul. Apa hasil kesimpulan Komnas HAM? Saya masalah Komnas HAM ini tidak mengikuti dengan detail Pak Pengacara. Cuman yang saya dengar 4 orang itu dinyatakan oleh Komnas HAM memang dibunuh. Ada pelanggaran HAM di situ. Ada pelanggaran HAM Berat di situ. Lebih dari itu karena bukan tugas saya untuk mengikuti. Karena saya tugas saya untuk menerima pengawal jenazah sampai di makam. Baik, terima kasih. Yang mulia, saudara saksi, saya panggil saudara saksi. Ya. Apakah saudara saksi sudah pernah membicarakan hal ini di persidangan lainnya terkait dengan KM 50? Belum pernah. Artinya di persidangan inilah para saksi ini menyampaikan berita yang sesungguhnya terkait dengan KM 50. Iya. Seperti itu ya. Betul. Jadi ini yang mulia, Ya, silakan. saya hati saya terpanggil waktu saya lihat status Pak Ikhwan ini, salah satu pengacara dari Habib Bahar, ada saksi-saksi mengenai kilometer 50. Nah, itu waktu peristiwa persidangan di Jakarta Selatan. Nah, Apakah Pak Muksin ini pernah dijadikan saksi? nggak pernah sama sekali. Tidak pernah. Makanya saya mau cerita ini, saya bersyukur dengan Allah. Apakah dimintakan saksi? Tidak, sama sekali. Saya ingin bersyukur dengan ingin mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dengan Allah melalui perkara kasus Habib Bahar ini, melalui kasus perkara Habib Bahar ini, saya bersyukur dengan Allah, saya dan keluarga korban bisa mengungkapkan di depan hakim yang mulia kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi ceritanya, saya lihat status Pak Ikhwan. Kan sidang ini saya selalu ngikutin Pak Hakim yang mulia. Sampai jam 11, jam 12 saya ikutin. Yang langsung, yang tunda. Saya lihat status Pak Ikhwan mengenai kilometer 50. Saya WA dengan Pak Ikhwan. Saya WA, Pak, tolong kirim salam dengan Nabi Bahar. Kalau bersangkutan dengan kilometer 50 Laskar, itu ada foto saya di situ. Ya, ini saya nih. Jadi kalau bersangkutan dengan Laskar, saya tahu Pak Ikhwan. Salam dengan Nabi Bahar. Kalau beliau minta saya jadi saksi, saya siap jadi saksi. Betul Pak Ikhwan ya? Karena saya takut di mata Allah diminta bertanggung jawab. Nah, jadi saya bersyukur ini keluarga korban ini bisa menyampaikan yang sebenarnya di depan hakim yang mulia. Jadi tidak ada hakim sama sekali diminta di Jakarta Selatan jadi saksi. Bahkan kita terkaget-kaget pelakunya bisa-bisa bebas. Bagaimana kalau ini kejadian sama anak kita? Kalau kejadian sama anak jaksa misalnya yang mulia, kejadian dengan anak hakim misalnya yang mulia, kejadian dengan anak-anak kita, bagaimana perasaan itu? Ini 6 nyawa. 1 nyawa, mana Gubernur Jawa Barat, anaknya meninggal, se-Indonesia rame, 1 nyawa. Ini 6 nyawa, nggak ada rame-rame sama sekali. Bagaimana rasa sakitnya Gubernur Jawa Barat yang ditinggal anaknya? Sama, nggak ada beda. Anak-anak saya dan orang tua juga sama. Begitu. Oke, terima kasih. Saksi satu lagi, ketika kan mereka pengawal tersebut merupakan orang yang benar-benar dekat dengan saudara saksi. Artinya paham sekali dong. Ambil contoh, saudara Suhada kita, Ahmad Faiz, itu kondisinya pada saat sampai jam 4:30 itu seperti apa? Bisa nggak saudara saksi menggambarkan? Kamu kan yang jenazahnya itu? Enggak, sebelumnya saya ingin tahu kan saudara saksi ini paham sekali kondisi saksi pada saat sebelum kejadian. Artinya di hari Minggu itu? Ya. Oh iya, kan saya katakan tadi mereka karena saya pimpinan
mereka semua. Nah, saya juga sama Laskar itu akrab yang mulia. Jadi saya dengan Laskar itu saya sudah akrab. Makanya Laskar itu semua ini. Saya ngobrol biasa, nggak ada kan ngobrol aja cerita. Bahkan ada yang menarik izin yang mulia kepada semua yang mendengar sidang ini. Itu ke-6 syuhada yang meninggal sudah izin sama orang tuanya untuk mengawal Habib Rizik. Jadi 6-6-nya itu sudah izin. Karena peraturannya kalau ingin nginap ngawal Habib Rizik atau petinggi FPI harus ada izin orang tua. Saya tanya orang tuanya satu persatu, ke 6-6-nya itu sudah minta izin dengan orang tuanya untuk mengawal Habib Rizik. Bahkan ada yang punya firasat macam-macam minta doa dengan ibunya. Mungkin nanti bisa cerita ibu sendiri. Satu lagi, apakah selain di meja persidangan sini, saudara saksi sudah menyampaikan hal tersebut di Komisi 3 DPR? Artinya terkait dengan penyiksaan, penganiayaan dan pembantaian terkait 6 syuhada ini. Kalau saya tidak ikut, tapi keluarga korban ini sudah datang. Oh, gitu. Sudah diundang, sudah menyampaikan semua. Oke, terima kasih. Satu lagi yang mulia, saksi tadi kan disampaikan bahwa para syuhada ini dikembalikan di dalam jenazah, ya. Kemudian pakaiannya pun tidak ada yang dikembalikan. Pada saat itu ada tidak keinginan baik dari saksi maupun dari yang hadir di sana pun dengan orang tuanya untuk menanyakan ini pakaian para syuhada kemana? Ada tidak keinginan untuk mempertanyakan itu? Ya kita keinginan ada, bahkan ada orang tua salah satu yang nanya, cuma kan kita mungkin nggak terlalu fokus di situ karena rasa gimana ya? Jadi kita dibilang sedih banget, gembira karena jasadnya ketemu gitu loh. Jadi dengan keadaan yang begitu bingung kita, jadi nggak kepikiran di situ. Cuman nggak ada yang ditinggal sama sekali nggak ada. Tidak ada yang nempel. Nggak ada sama sekali nggak ada. Baik, terima kasih. Paling ada juga kapas yang nempel. Kapas saja yang nempel. Padahal baju itu bisa bercerita sebetulnya. Iya. Ada apa dengan jasad itu? Terima kasih yang mulia. Pak Adi mau bertanya. Saudara saksi, menurut penglihatan atau berdasarkan penglihatan saudara saksi berkaitan juga dengan pernyataan Tuhan, apakah di situ menurut saksi itu ada penyiksaan terhadap 6 korban tersebut? Bukan lagi sekedar penyiksaan, pembantaian, lebih dari binatang. Kalau binatang cuma disembelih begitu ini, ya Allah ya Rabbi. Saya nggak mungkin nanti kalau orang tuanya saya kasih tunjuk foto satu persatu, saya yakin semuanya nangis. Makanya saya nggak mau kasih tunjuk aja. Apakah juga di situ mengandung unsur kebiadaban? Wah, bagaimana nggak ada unsur kebiadaban? Orang semuanya dibelai, nggak perlu luka tembak ada yang 3, ada yang 4, paling dikit 2. Itu di tempat yang mematikan semua, ya di paru, ya di jantung. Rata-rata itu, ya saya kalau nggak terpaksa sebagai petinggi FPI di DKI, karena ini anak-anak saya, kalau saya bisa nggak melihat, saya nggak mau melihat. Tapi karena kewajiban saya. Jadi kalau tidak saudara jadi benar pernyataan daripada ceramah Habib Bahar. Makanya saya mohon maaf kalau ada yang menentang ceramah Habib Bahar, dibilang itu ceramahnya menyebarin hoak apa, suruh ketemu sama saya aja deh. Suruh sumpah mubahalah. Jadi jangan mencari kesalahan orang yang itu memang faktanya yang ada itu. Apakah saudara juga mengetahui bahwa membunuh satu orang tanpa dosa itu sama dengan membunuh seluruh manusia? Betul, jangan lagi membunuh Pak. Di dalam hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita menyakitkan, membuat perasaan sakit saudara orang Muslim satu saja, itu lebih baik kita menghancurkan Ka'bah.
daripada kita sakiti perasaan orang mukmin. Apalagi ini membunuh dengan cara kejam, sadis, seperti Tolong jelaskan, ada satu ayat, man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Iya. Ya, bagaimana itu maksudnya? Ya kalau orang dia membunuh orang ya tanpa dengan sengaja atau bagaimana, ya dia kan dosanya sangat besar. Bukannya sembarangan. Gitu. Jadi perasaannya jadi dijaga oleh Nabi, apalagi membunuh dengan sengaja. Di satu orang dibunuh tanpa dosa, Iya. sama dengan membunuh seluruh manusia. Betul. Gitu ya. Betul. Terima kasih yang mulia. Terima kasih atas waktunya Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Habib, kesimpulannya yang saya catat tadi ya, antum ini sebagai imam DKI Jakarta. Betul. Imam DKI ini kan imam berarti di atas ketua ya. Betul. Di atas ketua. Betul. Terus tadi Anda berkata bahwasanya 6 laskar ini adalah laskar terbaik. Betul. Terbaik, yakni terbaik dari sisi akhlak, Betul. adab, Betul. ilmu, pengetahuan, tahu bagaimana cara mengawal. Betul. Bahkan ketika mengawal saya dulu 6 laskar itu, setiap ada minuman atau makanan yang dikasih ke saya itu mereka coba dulu. Betul. Mereka coba dulu. Iya, itu Karena protapnya. iya protap. Itu Betul. protap seperti itu kan, karena Betul. khawatir ada racun atau apa, khawatirnya ada racun atau apa. Betul. Jadi biar mereka ya ini udah rela, udah mau mati mau apa. Iya. Begitu kan? Iya. Harus ada terbaik di sini begitu. Betul. Betul. Minggu pagi di Sentul setengah 5 sore saudara Habib Musim pamitan, antum pamitan, jam 10 malam tidur, jam 4 subuh. Jam 4 subuh mendengar kabar 6 laskar hilang. Iya. Bukan mati, hilang. Enggak ketahuan kemana juntrungannya. Kabar itu dari siapa? Banyak WA yang masuk ke saya. WA, telepon, termasuk terakhir saya tabayun dengan Ustadz Abdul Hakim yang sekarang di Mekah. Saya tanya posisi di mana? Oh, di Muhatis. Saya langsung berangkat dengan supir saya dari sini, Haji Syafi'i, untuk ke Habib Rizik sana, karena saya merasa bertanggung jawab untuk mendampingi beliau. Berarti taunya hilang kan? Hilang. Taunya hilang. Betul. Tahu nggak mereka itu pisah-pisah mobil atau satu mobil atau bagaimana? Saya nggak tahu. Yang mereka ini kan 6 ini satu mobil lagi. Jadi yang satu mobil ini mencari dari rombongan. Bukan, enggak. Yang 6 syuhada ini, apakah mereka berada di satu mobil atau beda-beda mobil? Satu mobil. Satu mobil. Betul. Tahu nggak mobilnya apa? Chevrolet. Mobil Chevrolet abu-abu. Chevrolet. Baik, terus berarti bukan Habib ini nggak tahu ya? Ini laskar tahunya hilang aja. Hilang. Nggak tahu hidup, Nggak tahu. mati, Nggak dan tahu. hilangnya pun nggak tahu dari mana. Nggak tahu sama sekali. Ada berusaha nggak untuk mencari? Ada. Kita berusaha datangi rumah sakit yang ada di sekitar Karawang. Kemudian ke Polsek, ke Polres, ada juga yang melihat khususnya di rumah sakit ya, yang saya tahu itu di rumah sakit. Itu nggak ada. Itu usaha untuk mencari. Iya betul. Cari tahu. Bahkan netizen yang mulia, ada rekaman, tapi nanti ke depan juga kalau dibutuhkan saya bisa siapkan. Itu ada rekaman waktu salah satu laskar itu yang ditem, yang disiksa di dalam mobil itu ada rekamannya dia kirim ke salah seorang pimpinannya, dia kirim, aduh, isi diteriak. Itu ada rekamannya, suara audio. Itu ada. Cuma nanti ke depan kalau dibutuhkan saya berusaha cari. Terus tadi setelah itu Anda berjumpa dengan imam besar Habib Rizik ya. Betul. Itu masih dalam posisi masih dalam keadaan Anda nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ini hidup atau mati.
Nah, tadi Anda bilang kan di sini, ya ini Anda bilang bahwasanya imam besar kita Habib Rizik bilang mayatnya ketemu aja alhamdulillah. Betul. Nah, itu Habib Rizik dalam keadaan nggak tahu juga. Enggak tahu. Kalau beliau tahu pasti kan ngomong, ini mayat ada di sini. Coba paranin. Iya, tapi Habib Rizik nggak tahu ini 6 laskar ini mati atau sudah mati atau masih hidup, hilang kemana? Enggak tahu. Habib Rizik bilang begini. Tepatnya ngomong dengan saya, dia bilang, Bib, biasanya nih kalau yang begini nih, kejadian begini, itu mayat hilang. Kita berdoa minta sama Allah. Kalau mayatnya jasadnya ketemu aja, alhamdulillah. Artinya Habib Rizik nggak tahu sama sekali. Sama kita nggak tahu. Tuh, tahunya pas press con di TV One itu siang. Jadi tahu bahwasanya 6 laskar ini udah meninggal ketika press release atau konversi pers dari Iya, Polda Metro betul. yang dilakukan oleh Fadil Imran, Dudung dan lain-lain. Iya betul. Dari situ bahwa tahu kalau ini Iya. sudah meninggal. Nah, saya langsung kasih kabar ke Habib Rizik itu. Beb, itu di Polda ada respon itu yang membunuh laskar yang menembak katanya dari pihak polisi karena diteroris bawa senjata macam-macam. Langsung di situ Habib Rizik bersyukur dengan Allah, alhamdulillah anak-anak yang mengawasi suara ketemu. Saya bisa pulangkan jasadnya kepada keluarga. Nah, berarti sebelumnya tahu nggak kalau hilangnya ini atau andaikan berkeyakinan udah mati maka dibunuh oleh siapa? Kalau hilang dihilangkan oleh siapa? Tahu nggak? Enggak tahu, Habib. Nggak tahu. Maka saya bilang Habib Rizik ini wali Allah. Antum nggak tahu. Enggak tahu sama Habib Rizik tahu atau nggak? Enggak tahu. Nggak tahu juga beliau. Enggak tahu. Artinya beliau itu pengaruh sama Allah. Mayat ini ketemu aja udah alhamdulillah. Iya, makanya tadi antum bilang Habib Rizik ini seorang wali Allah yang Betul. akhirnya, yang maksudnya beliau tuh udah tahu gitu bahwasanya Betul. resiko paling kecilnya meninggal udah. Betul, betul. Makanya sehingga timbul kata-kata beliau bilang mayatnya ketemu aja alhamdulillah. Betul. Yakni orang-orang seperti beliau itu kan udah tahu, maksudnya udah tahu. Ya kalau hilang tapi tidak tahu siapa. Pertanyaan saya kan, Betul. andaikan hilang siapa yang menghilangkan, andaikan wafat siapa yang membunuh. Betul. Tahunya setelah Preskon di TV itu. Nah, makanya dibuktikan dengan Habib Rizik bersyukur tadi. Betul. Setelah melihat bahwasanya oh ternyata polisi nih yang membunuh. Betul. Gitu. Betul. Terus tadi Anda bilang jenazah, Habib bilang ya, antum bilang jenazah susah dikeluarkan. Maksudnya apa? Jadi dari rumah sakit Polri itu kan enggak, prosesnya susah yang mulia. Enggak seperti jenazah yang meninggal biasa, rumah sakit terus ini enggak yang mulia. Alat betul, macam-macam sampai dibantu dengan anggota DPR atau MPR itu Pak Fadlizon sama Romo Safi datang ke rumah sakit Polri yang menjadi jaminan minta untuk jasa itu dikeluarkan. Nah, di antaranya ya boleh dikeluarin tapi nggak boleh dibuka. Apa? Boleh dikeluarin. Apanya yang dikeluarin apa? Jenazah itu boleh dibawa ke rumah masing-masing atau ke petamburan, tapi nggak boleh dibuka petinya. Nggak boleh dibuka petinya. Iya. Itu bahasa keluar dari pihak mana? Itu di pihak rumah sakit karena udah dimandiin. Dari pihak rumah sakit. Betul. Ini udah dimandikan Enggak, mayatnya. pihak rumah sakit kan banyak. Ada polisi, ada juga yang Saya bukan, kurang tahu. ada juga yang bukan polisi yang kerja di situ. Karena ada tim, salah satu keluarga juga tahu. Saya nggak di rumah sakit Polri yang tugasnya. Bahasa itu keluar. Bahasa itu ada. Tidak. Jenazah bisa dikeluarkan, Betul. tapi jangan dibuka. Betul. Karena udah dimandikan. Kalau ingin dibuka mukanya saja, karena udah dimandikan. Katanya. Ya katanya. Makanya kita dan pihak keluarga ini nggak mau. Oh nggak bisa, kita mau dibuka, mandiin secara Islam. Nah masa gimana kita? Nah keluarga minta, kita buka lah.
Jadi jenazah boleh dikeluarkan dari rumah sakit Polri Iya. dengan syarat jangan dibuka petinya. Sekalipun mau dibuka wajahnya aja yang dilihat. Iya. Itu antum dengar langsung. Saya dengar dari salah satu keluarga korban dan pengacara. Oh jadi nggak dengar langsung? Enggak, saya bukan di rumah sakit bagiannya nih. Saya di Petamburan. Itu antum dengar dari Salah satu keluarga korban sama pengacara bisa nggak ada dengar di sini? Semuanya bisa, ini ada di rumah sakit semuanya. Baik. Semuanya bisa. Jadi Berarti jenazah boleh dikeluarkan dengan syarat jangan dibuka petinya. Sekalipun mau dibuka, bukanya aja begitu ya. iya. Baik. Itu dari perkataan. Oh, itu perkataan dari pihak rumah sakit. Iya. Baik. Nah, terus alot terus jenazah bisa keluar. Jadi dari hari kejadian itu kan Senin dini hari ya. Senin itu kira-kira jam 12:30 itulah. Itu jenazah baru bisa keluar dari rumah sakit Polri hari Selasa malam. Selasa malam Rebo. Kira-kira jam 8 ya. Jam 8 setengah 9. Itu juga satu-satu. Jadi satu sampai langsung keluarga korban mandiin, dibawa pulang sampai begitu. Baik. Terus ketika jenazah sampai di Petamburan, tadi antum bilang antum melihat sendiri. Iya, betul. Satu persatu antum melihat. Semua satu persatu. Izin yang mulia. Yakinkan kita semua. Kemarin dari pihak rumah sakit Mabes Polri, ya, saksi ahli forensik bawa foto. Dari pihak kami bawa foto. Kalau hanya foto saja itu mungkin tidak meyakinkan. Jadi saya minta izin untuk memutar video, bukan berupa foto. Izinkan saya untuk memutar video, ya, 6 laskar tapi kita pendek-pendek aja. Mulai enggak dari dibuka petinya karena waktu dibuka peti itu lama. Jadi ketika dibuka jenazahnya saja, biar lebih meyakinkan. Jadi bukan foto, ini video. Meyakinkan semua yang hadir di sini, meyakinkan jaksa. Kalau foto kan bisa orang nggak terlalu yakin. Untuk lebih meyakinkan dan apakah benar juga di sini semua keluarga korban 6 syuhada ada. Baik, tolong dibuka, diputar satu-satu. Pengeras suara diputar satu-satu. Tolong dibesarkan. Kasih besar. Kasih besar. Kasih besar. Ini jenazah atas nama siapa? Jenazah atas nama Faiz. Tolong rekam itu. Suaranya bisa di suaranya bisa masuk. Ini 4 tembakan kalau nggak salah. Nah ini kan Pak, lihat belum nggak ada bekas dimandiin. Apa Pak?
buka kafannya itu kalau ditutup dengan ditambah. Ya, kalau yang mandi kan, karena ini buka di dalam ini mengenai mandi ini pada saat baru dimandikan, jadi begini. Ya, dimandikan diangkat. Apa? Dimandikannya di pertanggungan. Bukan. Nah, berarti Habib ada ya? Antum ada di video Oh ini? iya, Ada. ada. Antum, Munarman, sama Saya Pak Sobri Lubis. sama Sobri Lubis, sama ada 2 orang juga dari tim dokter forensik. Nah, terus ketika membuka itu setiap dari keluarga ada juga? Nah, ada. Jadi per jenazah. Iya, salah Misalnya satu. Ahmad Faiz, ada ayahnya, ibunya atau keluarganya kita kasih lihat. Jadi lukanya itu di mana yang pertama kali melihat itu adalah kita yang ditugaskan dengan punya keluarga. Baik. Bahkan yang pingsan bukan sedikit, keluarganya nggak kuat ya. Allah. Baik, cukup. Kemudian mungkin saya ingin mengatakan bahwasannya Habib Muksin 6 ini kan di bawah antum ya. Itu Yani laisa man mata syahida mayyita walakin humul hayatul jannah. nah, Orang yang mati syahid mereka tidaklah mati, tetapi mereka hidup kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan wafatnya 16 kali ini bukanlah suatu kesia-siaan, tetapi itulah tujuan daripada mereka, yakni mencari syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua keluarga diberi ketabahan. Cukup dari saya dulu. Baik, Ustaz, mau bertanya sebenarnya melalui telepon punya tidak? Silakan silakan. Mau bertanya? Cukup. Muksin. Ya. Ini karena saksinya adalah Imam PPI DKI. Ya, betul. Saksi apakah dulu pada saat pembentukan PPI itu juga sebagai Saya tidak ikut karena itu tahun 98 kalau tidak salah saya masih di anak. Peresmian pendirian FPI. tapi tentunya saudara sebagai tokoh PPI Pak. Ya. Kalau betul tujuan didirikan PPI itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, FPI itu Pastinya apa tujuannya? yang pertama itu kan FPI ialah amal ma'ruf nahi munkar. Artinya hadirin yang mulia, di FPI itu ada aturan-aturan tersendiri. Jadi salah orang bilang kalau FPI itu ada tempat diskotik, main seluduk, main nggak ada begitu. Jadi saya memimpin FPI ini menjadi imam FPI itu pas ada jabatan baru setiap provinsi ada imam. Jadi kedekatan saya dengan Imam Besar Habib Rizik itu dari tahun 99. Karena atas dasar apa? Saya pulang tahun 99 saya ketemu dengan almarhum salah seorang ulama besar di Jakarta, yaitu Al Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al Haddad, Habib Abdul Qadir Al Hawi. Nah, Habib Abdul Qadir Al Hawi ini jatuhnya kakek saya dari ibu, masih cucu daripada Habib Muksin Keramat Jati. Saya datang ke beliau, saya soal, namanya saya baru turun belajar, saya minta bimbingan. Akhirnya beliau bilang, ya Muksin, ente mau lihat orang dia pintar, cerdas, berani, tapi sekarang dia dibenci orang. Nanti dia akan dicintai orang. Siapa Miadi? Habib Rizik.
Jumat itu Habib Rizik nggak terima undangan Pak, khusus untuk mengajar keluarga. Itu rumahnya bukan masih kecil Pak, gangnya kecil. Itu mohon maaf ya, itu tai kucing mulu tuh pinggirnya tuh. Oke, bentar dulu ya. Ya kita jujur aja gitu. Saya ingin tahu tentang tujuan saja. Tadi sudah mengatakan bahwa Amar ma'ruf nahi munkar. ya, sudah mengatakan seperti itu. Apa sih konkretnya amar ma'ruf nahi munkar dengan apa yang dilakukan atau dilakukan oleh KPI? Konkretnya kan amar ma'ruf nahi munkar banyak macam ya. Untuk pada semua umat, semua orang di posisinya masing-masing bisa melakukan seperti itu. Hanya mungkin tingkatannya kemarin dari luar dan tidak tingkatan tangan, bisa dengan lisan, ada bisa dengan hati, walaupun itu dianggap secara keyakinan. Nah, FPI sendiri sebagai suatu organisasi massa dan ormas, kan tentunya ada anggaran pendirian, pendirian mengalir. Betul. Biasanya di dalam pendirian itu disebutkan tentang tujuan atau tujuan diberikannya suatu organisasi ini. Jadi saudara bisa dan konkretnya apa? Itu tujuan amar ma'ruf konkretnya. nahi munkar yang dilakukan FPI itu apa? Ya tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar ya, untuk melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan hukum agama dan hukum undang-undang yang ada di negara kita. Nah oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar tujuan FPI itu ada prosedur tersendiri yang banyak orang nggak tahu Pak. Jadi orang tahunya FPI itu gerubuk sana, enggak Pak. Jadi kita di FPI mendapat laporan dari masyarakat, banyak dari warga. Nanti warga kita arahkan lapor ke RT, lapor ke RW, lapor ke Polsek, lapor ke Lurah, lapor ke Polres. Kalau tidak ada tindakan, baru warga sama-sama dengan kita itu kita datang ke lokasi. Setelah tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum yang punya wewenang. Saya kasih contoh Pak. Waktu saya jadi imam FPI, kebetulan ada kejadian yang tidak akan bisa dilupakan dengan Kapolda pada saat itu dan Pangdam pada saat itu. Pangdamnya pada saat itu Bapak Agus Sutomo, Kapoldanya pada saat itu Tito Karnavian. Waktu itu ada kejadian di daerah di Jakarta Timur, di Duren Sawit, di Cabang ada juga. Di Duren Sawit itu Pak, ada gereja mau dibakar sama warga. Gereja ini mau dibakar, mau dirubuhin. Ini warga satu kampung udah siap. Besok pagi warga berbondong-bondong, akhirnya saya ditelepon ya dengan Pangdamnya, dengan Kapoldanya untuk tolonglah tahan warga, jangan sampai ngerubuhin begini. Pokoknya kita aparat akan kita tutup di tempat. Akhirnya malam itu juga Bapak yang mulia, saya utus ustadz-ustadz yang ada di FPI tinggi-tinggi untuk melobi tokoh-tokoh yang ada di sana. Jangan besok jangan ada tindakan kekerasan, jangan ada main bakar, main rubuhin, jangan. Pokok kita jamin besok ada Satpol PP, ada pihak dari kepolisian, dari TNI yang menutup ini. Dan itu berhasil. Dan bukan sekali dua kali, itu kita. Mereka mengucapkan terima kasih dengan kita. Itu aja. Ada satu Pak, mohon maaf. Tadi disebutin kejadian di Cawang. Ada bom mobil. Itu di acara saya Pak. Pas kalau tidak salah tanggal 15 April. Jadi saya dapat kado ulang tahun, bom mobil. Itu pas acara saya. Jadi Habib Rizik selesai ceramah, lagi doa, ya, itu mobil meledak. Itu di acara saya. Dan itu bukti-buktinya ada, sudah kita serahkan. Semuanya sudah kita serahkan. Jadi mohon maaf kalau yang mengatakan, oh FPI ini mainnya kasar kira ada penduduk, mohon maaf Pak. Itu nggak level untuk FPI Pak. Bukan level FPI begitu Pak. Apalagi di zaman kepemimpinan saya perintahkan anak-anak taat aturan hukum yang berlaku di negara kita. Itu Pak.
kita di FPI Pak tidak pernah merasa menjadi tandingan untuk penegak hukum yang ada di negara kita. Dan kita tidak pernah anak-anak kita tuh laskar-laskar kita mengambil kewajiban-kewajiban yang memang tugas dari aparat penegak hukum, khususnya Polri. Tidak. Justru kita membantu Polri Pak. Misalnya di sini ada diskotik yang nakal. Bulan puasa kan Perda DKI itu melarang diskotik buka. Ada tempat bandar minuman keras. Itu jadi kita foto tokonya, kita videokan. Oh ini diskotik masih nakal. Dengan bukti-bukti yang ada ini kita lapor ke polisi. Pak, ini Pak, tolong Bapak tindak merasakan masyarakat. Jadi FPI tidak pernah mengambil hak daripada aparat penegak hukum, nggak ada. Karena kita juga nggak ngapain, bukan Pak. Ada anggapan di sebagian masyarakat ya saya sendiri kalau lihat video saya kan pernah dengar juga beberapa dari sebagian orang suatu organisasi yang seperti front gitu ya dalam tanda kutip maka jadi biar kebenaran atau apa yang sifatnya negatif sepertinya jauh dari niat dibentuknya FPI ini kalau menurut sampaikan tadi. Iya. Apakah ada upaya dari FPI untuk meminimalisir atau membuat cara lain sehingga terkesan ramah, terkesan memang masyarakat tidak lagi sebagai masyarakat saya tidak merasa khawatir atau takut dengan menggunakan FPI ini sehingga tidak perlu tidak diamat seperti itu gitu. Iya. Tak kenal tak sayang Pak. Saya mendengar hakim tuh buat saya deg-degan Pak. Hakim kasus buat saya deg-degan Pak. Tapi begitu saya duduk di sini, saya lihat Pak Hakim murah senyum, ramah tamah. Jadi rasa takut tidak ada karena saya sudah lihat, sudah kenal. Nah begitu juga dengan FPI. Yang mulia, saya tambahkan, saya ini bukan orang FPI. Ketika tanggal 30 bulan 11 2016 saya jatuh cinta dengan FPI. Allah. Semua kasus yang ada di FPI saya turun. Contoh di Klaten Pak, itu orang beragama Nasrani yang bantu bela. Ya, mudah-mudahan ini kalau dijelaskan. Bapak disebutkan saksi keterangan Bapak nggak diambil. Jadi begini Pak. Bentar, saya tanya dulu. Ya. Saya tadi ada yang kepenasaran. Ya. Ini kan Bapak dari tadi menyebut bahwa FPI yang menolak habis berisik ya. Betul. Besar. Itu disebut laskar. Betul. Disebut laskar. Apa sih maksudnya laskar itu? Kenapa disebut laskar? Dan mengawal. Begini Pak. Bapak mengatakan mengawal tanpa senjata. Begini Pak, di dalam organisasi FPI itu Pak ada bidang-bidangnya. Saya nih cerita FPI versi yang dibubarin ya Pak ya. Ini FPI versi yang dibubarin. Nah yang membubarkan FPI itu nanti harus bertanggung jawab di mata Allah di hari kiamat. Semua. Nah jadi ini saya berbicara versi FPI yang dibubarin karena kan saya sudah dibubarin FPI yang saya itu. Nah jadi apa sih ada laskar itu? Karena ada bidang-bidangnya Pak. Ada badan anti teror, ada laskar itu LPI, Laskar Pembela Islam. Artinya apa laskar ini? Setiap ada kiai-kiai yang dari FPI khususnya, umumnya kiai-kiai dari manapun, kalau mereka itu ceramah, khususnya di tempat-tempat yang rawan, itu laskar ini diminta dari pihak kiai itu untuk mengawal. Jadi kita rawat. Kalau begitu tugas laskar ini berat. Berhadapannya dengan kekerasan, mungkin fisik dan sebagainya. Tapi mengatakan bahwa laskar ini tidak dipersenjatai. Bagaimana bisa melawan seandainya ada bahaya? Itu kalau tanpa pakai ilmu saja. begini Pak, itu kan kata Bapak tugasnya berat. Ya. Tapi bagi laskar itu tugasnya nikmat bukan berat. Walaupun ketikanya Jadi mengawal ulama, mengawal kiai itu nggak berat untuk laskar. Oh lalu bagaimana? Nah, ada kejadian apa-apa? Kita hanya mensenjatai untuk laskar-laskar FPI itu belajar silat aja, ilmu silat itu aja. oke. Lain itu Kita nggak ada. sering kejadian nonton ya, ada video viral tentang beberapa perguruan FPI. Ya mungkin seperti
buka di hari Ramadan, siang hari Ramadan, kemudian di situ ambil ya. Dan kadang-kadang mereka membuat senjata itu ada disorot gitu ya, ada bawa parang gitu. Yang saya tanya ini yang kita lihat ya. Ya, betul Pak, betul. Yang saya klarifikasi, apa ini memang senjata ini disediakan oleh imam ini atau mereka yang bisa sendiri bawa dari dapurnya masing-masing? Boro-boro Pak mau yang senjata untuk beli gas saja kita nggak ada gas Mas. Jadi begini Pak, Mama, ini yang diputar di televisi Pak, khususnya Metro TV, khususnya nih, ya, itu yang diputar kejadian Every yang dulu-dulu Pak. Jadi yang kasusnya udah dihukum, pelakunya udah dihukum, udah masuk penjara, diputar lagi tuh. Biasanya diputar kalau masuk Ramadan Pak, diputar diulang-ulang. Nah, waktu saya menjadi imam FPI DKI tahun 2014, 2015, itu setiap ada stasiun televisi yang menayangkan kejadian FPI yang mana itu sudah diproses hukum, kita buat surat, akan kita tuntut. Akhirnya mereka nggak ada lagi menayangkan. Nah, jadi di FPI sekali lagi Pak, kita tidak pernah menang. Ya. Itu tadi kan 16 kali ini mengawal imam besar ya, Habib itu ya. Itu semua harus dikawal. Memang beliau ini mau berangkat kemana sih, untuk urusan apa sih masih dikawal? Begini Pak, Caranya apa? ini Sampai anak yang berwajib kemudian melakukan tindakan seperti ini. begini Pak, yang namanya setiap organisasi itu kan ada SOP-nya Pak. Jangan lagi ada berisik Pak. Saya datang ke sini aja Pak, dikawal dengan 5 laskar Pak. Saya datang ke sini dikawal dengan 5 laskar. Bukannya laskarnya udah efek juga, udah dibubarkan? Ya, ini kan mantan laskarnya udah dibuarin. Masih ada petugas ya? Iya, artinya dia setia dengan saya tawarin, saya mau ambil jadi saksi yang berbahan nih, mau ikut apa enggak? Kalau 2 truk saya datang bawa, datang 2 truk Pak. Cuman orang-orang tertentu saja. Satu lagi mau dijawab sama Habib ya. Tadi kan 16 kali ini diyakini bahwa mereka adalah wafat sahid. Ya. Rukun orang wafat sahid yang saya tahu, saya ini muslim walaupun ilmunya jauh di barat saya. Itu yang saya dengar mengatakan bahwa orang yang meninggal sahid itu wafat sahid itu tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, langsung dimakamkan saja. Kenapa ini beliau harus dimandikan, kan kasihan? Syahidnya, Karena beliau tidak diapakan langsung dimakamkan. syahidnya yang bagaimana? Itu kan ada marotib, ada martabatnya Pak. Syahid yang seperti apa yang gak dimandikan? Jadi kalau mayat syahid yang gak dimandikan, Ini kan korban kekerasan. iya kekerasan tingkatannya. Ini ada marotib, ada tingkatannya. Misalnya Pak yang mati syahid, dia ini sudah dibunuh, sudah nggak bisa lagi terlihat anggota tubuhnya, hancur apa semua, itu nggak bisa. Kalau ini masih bisa. Jadi ada martabatnya Pak. Jadi bukan semua orang yang mati syahid itu seperti orang perempuan. Saya kasih contoh nih Pak, mati syahid, orang perempuan lagi hamil, dia ngelahirin anaknya, terus meninggal, mati syahid itu ibu, nggak usah dimandiin. Nah, makanya saya bilang, katanya penganiayaan, kalau gitu kan biasanya. kan saya bilang sama Bapak, inilah Pak, ini kemuliaan korban, kemuliaan 6 syuhada ini Pak, nggak ada bau Pak. Ini gini Pak, sampai di jenazahnya digotong Pak, diturun bakar, mau dibobok kuburan Pak, darah segar itu masih netes. Ya Allah, kalau bukan yang jadi pertanyaan. Ya, jadi kan, ya. Mau dimandikan kan masih artinya untuk tidak harus dimandikan. Ada martabatnya Pak. Katanya itu pakaian orang saya itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ini mohon maaf Pak, yang 6 syuhada ini pakaiannya nggak ada Pak. Itu darah-darahnya itu kan dia. Iya, artinya yang Bapak bilang ada haknya. Orang mati syahid nggak usah dimandikan.
itu betul mati syahidnya seperti apa. Kita nggak boleh juga memaksakan, kan ada marotipnya, ada martabat-martabatnya. Betul. Ya. Saya izin yang mulia membacakan hadis Nabi Muhammad SAW dengan syuhada ini. Iya, Pak. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li syahid indallah sittun hisab." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang yang mati syahid ada 6 golongan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awal duf'atin. Allah ampuni dia pertama kali nyawanya dikeluarkan dari tubuhnya, itu Allah ampuni. Yang kedua, ya, dan Allah sudah tempatkan bagi orang yang mati syahid tempatnya di surga. Kemudian yang ketiga, ya, wa yujazi an adzabil qabr. Allah bebaskan orang yang mati syahid daripada siksa kubur. Dan yang keempat, Allah hilangkan rasa takut orang yang mati syahid di lubang kubur itu. Karena mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ditanya berbagai macam pertanyaan, dijawab dengan lantang. Tapi begitu ditanya urusan kuburan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq terdiam, meneteskan air mata. Ditanya oleh sahabat, wahai Abu Bakar, semua pertanyaan bisa kamu jawab dengan lantang, tapi kenapa ini kamu nggak jawab? Pertanyaannya apa, Pak? Apa yang kamu alami kalau kamu dimasukkan ke lubang kubur? Pertanyaan yang dijawab langsung, kalau saya dibangkit di padang mahsyar, saya nggak sendiri, saya jawab. Saya mati mengalami kematian, saya nggak sendiri, saya jawab. Tapi giliran di lubang kubur, kenapa saya menangis? Karena saya tahu diri saya sendiri. Makanya untuk yang mati saya yang keempat, dihilangkan rasa takut. Kemudian yang kelima, Pak, ya, yang kelima bagi yang mati syahid itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda kemuliaan. Di kepalanya itu diberikan tanda kemuliaan. Waktu dibangkit di padang mahsyar, itu orang yang mati syahid ada tajul wada, ada tanda itu di kepalanya, macam kayak kopiah itu, khusus untuk orang yang mati syahid. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, Allah berikan kepada pemuda-pemuda syahid ini istri-istri, ya, daripada hurul ain, penghuni daripada penghuni surga, bidadari surga. Mungkin ini saya sampaikan secara khusus kepada keluarga korban. Saya mohon maaf menjadi saksi semua masyarakat, khususnya hakim. 6 keluarga korban saudara, saya minta maaf kalau saya ada kelalaian untuk menjaga daripada keluarga ibu semua, bapak semua, saya minta maaf. Karena semua ini adalah dibuat-buat saya. Tapi yakinlah semua akan ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habib, saya ingin tanya, ini serius ya? Yang saya pertanyakan ini serius, bukan main-main. Jadi pertanyaan mengenai tadi tentang hak orang yang mati. Yang nomor 6, saya ingin melawan hadis ya. Tapi ini jadi pertanyaan supaya orang-orang, terutama anak kecil yang tidak suka, bisa maklum. Tadi bahwa orang yang mati syahid itu akan disediakan wanita-wanita di surga. Nah ini saya khawatir bahwa yang mati syahid itu seorang suami yang ada punya istri. Istri itu biasanya bercita-cita nanti di surga ketemu lagi dengan suaminya, hidup bersama. Nah kalau kemudian di surga itu sudah disediakan istri, apa kamu menimbulkan kecemburuan buat istrinya? Saya kalau saya jawab di sini, Pak, akhirnya kita jadi ngaji tafsir sama hadis di sini. Saya hanya bahas ayat Al-Quran begini, Pak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa abihi wa ummihi. Kata Allah, nanti itu di hari kiamat orang satu sama lain nggak kenal. Nggak kenal, Pak. Suami lah nggak kenal istri, anak begitu. Artinya apa, Pak? Ini bicara bidadari itu adalah hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih jauhnya
Habib Bahar kan masih sering ketemu Bapak. Bapak bisa tanya Habib Bahar sama saya. Saya paham. Enggak, izin ya mulia. Izin, mohon maaf ya mulia. Saya paham pertanyaan dari yang mulia. Jawabannya satu yang mulia. Di sorga tidak ada suatu perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Sedangkan cemburu itu memutuskan kenikmatan. Jadi di sorga tidak ada rasa cemburu. Mau istri 4, 9, 1000 tidak ada rasa cemburu ya mulia. Sebab cemburu bisa memutus kenikmatan. Itu jawabannya dari pertanyaan yang mulia. Tidak, di sorga itu tidak ada yang tahu. Jadi di sorga itu yang mulia tidak ada hal-hal yang bisa memutuskan kenikmatan seperti kencing, meludah. Nah, cemburu kan memutuskan kenikmatan. Nah, jadi di sorga itu mau istri saya istri 4 yang mulia. Saya bilang loh, istri saya 4, anak saya 10. Tapi insya Allah, wallah alam masuk sorga atau enggak saya nggak tahu ya. Jadi tidak ada rasa cemburu. Banyak ibu tanya ke saya begitu, Beb, suami saya beristri 2, beristri 3. Terus gimana nanti kita kalau andaikan masuk surga ketemu bareng-bareng? Saya bilang, Bu, di surga itu tidak ada rasa cemburu. Kenapa? Karena cemburu memutuskan kenikmatan. Sedangkan di surga tidak ada perkara-perkara yang bisa memutuskan kenikmatan. Jadi tidak ada rasa cemburu. Dan tujuan orang mati syahid itu bukan hanya bidadari saja, bukan hanya orang mati syahid yang merasa bahagia dan nikmat kalau dicemburu istri. Bagaimana kita? Kalau dicemburu istri jadi jawabannya tidak ada rasa cemburu di surga. Allah itu kan maha berkenan, berupaya saja. Ya sudah, kekuatan saya sebab kita bisa bangga menilai diri Allah. Tuhan Allah hanya cuma itu aja kan. Tidak itu manusia berat saja. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Yang mulia sedikit. Beb, antum kan FPI, Beb. Saya mau tanya, Beb, waktu tsunami Aceh itu berapa ribu atau berapa ratus atau berapa puluh laskar FPI yang berangkat ke Aceh, yang dimana di sana mereka selama berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun untuk mengangkut jenazah mayat korban Aceh. Ada berapa? Yang saya tahu tuh bukan ratusan bahkan ribuan. Bahkan FPI itu mendapat penghargaan dari pemerintah itu zaman SBY, pengangkat jenazah terbanyak. Allah. Cukup. Dari Polri dan TNI terbanyak. Baik. Ketika laskar FPI datang ke tempat-tempat bencana seperti itu, bawa golok atau bawa sembako, Beb? Saya Pak, ini pengalaman saya Pak. Jujur Pak ya, saya ini jadi petinggi FPI Pak. Enggak, Beb, enggak pernah dijawab aja, Beb. Ini sembako nggak ada senjata kan? Paling kalau ada bencana bawa pacul, Beb. Pacul. Terus di Lombok, laskar FPI datang nggak waktu Datang. Datang ya? Jogja, Datang. Merapi, Datang. Gempa Palu, Datang. di Padang, Datang. terakhir Semeru kemarin. Datang. Berarti laskar Front Pembela Islam itu bukan hanya mengawal saja, kan? Betul. Tetapi di mana setiap ada musibah, setiap ada bencana yang dialami, tanpa memandang entah itu wilayah Muslim, wilayah yang bukan Muslim, apapun sukunya, bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, FPI selalu ada. Bahkan ada pengakuan dari orang Chinese ketika itu yang beragama Buddha, ketika tidak ada dari Polri atau TNI yang bisa menolong dia ketika banjir di Jakarta, FPI yang menolong dia. Betul. Betul itu? Betul. Betul itu? Betul. Bawa golok atau bawa sembako, Beb? Bawa sembako. Ada Beb yang di Palu, Beb. Enggak. Bentar. Terus saya tanya lagi. Iya. Masalah tadi ketika hakim bertanya tentang yakni framing daripada televisi ya. Iya. Televisi. Kemarin saya baru dengar ada namanya FPI Reborn. Iya. FPI Reborn. FPI Gadungan. Hah? FPI Gadungan. Itu FPI bener apa FPI palsu, Beb? FPI Gadungan palsu. Berarti banyak juga ya yang ngaku-ngaku FPI ini banyak juga. Banyak, bukan sedikit. Oh. Banyak, bukan sedikit. Dan bisa jadi yang masuk di media ini yang ngaku FPI. Oh, bisa jadi. Bisa jadi, baik. Contohnya ya kayak FPI Reborn itu kan, Iya, betul. masuk ke televisi, seakan-akan FPI ini mencapreskan Anies. Iya. Padahal FPI tidak ada menginikan presiden manapun kan. Contoh, nah sekarang satu, tidak bisa dinafikan, ya, tidak bisa dinafikan bahwasanya Anies jadi gubernur
Itu berkat salah satu perjuangan FPI, tidak bisa dinafikan. Tapi ada tapinya. Apakah terus ketika Anies berbuat salah FPI tidak tegur? Oh, kita seringkali negur. Satu contoh, ketika itu di Formula E ada sponsor bir, Betul. Anies ditegur keras tidak oleh Habib Rizik? Betul, betul. Ditegur keras oleh ditegur keras tidak oleh FPI? Betul. Ditegur nggak si Anies? Betul, betul. Baik, cukup. Terus yang terakhir, ada gereja di Tangerang. Ini gereja nggak kebangun-bangun. Ini gereja nggak bisa dibangun-bangun. Betul. Akhirnya saudara kita yang di penjara sekarang yaitu Munarman, beliau turut andil dan turut berjasa dalam pembangunan gereja tersebut. Pertanyaan saya, Munarman FPI apa bukan? FPI. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Jadi tidak bawa golok, biar bawa pacu. Benar nggak keterangannya? Keberatan, saudara? Tidak keberatan ya? Baik, mau kembali lagi ke Jakarta lagi. Ya. Ya, semoga dalam keadaan selamat. Amin. Baru ya? Amin. Seiring salaman boleh dengan hakim, dengan jaksa, dan pengacara boleh. Boleh.